Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media komunikasi massa atau media massa seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, film, dan internet. Sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad 20 hingga kini. Media massa mencapai puncak kejayaannya di abad 20 hingga dikenal juga sebagai abad komunikasi massa. Memasuki abad 21, media massa mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita dan informasi kepada halayak yang jauh lebih luas. Seiring dengan sejarah perkembangan teknologi komunikasi yang kini memasuki era digital, berbagai media massa di Indonesia juga mulai memanfaatkan kehadiran internet sebagai media komunikasi untuk menyampaikan jenis-jenis informasi dan jenis-jenis berita kepada halayak yang jauh lebih luas. Berikut ulasannya. Televisi disebut-sebut sebagai contoh nyata perkembangan media massa di Indonesia. Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar di Indonesia, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1962 di Istana Merdeka dan upacara pembukaan Asian Games 4 tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Sejak saat itulah TVRI mulai mengudara secara reguler dan mulai melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia setelah diorbitkannya satelit Palapa A1. Keberadaan Televisi Republik Indonesia atau TVRI diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Sebelum era reformasi bergulir, media massa elektronik seperti radio dan televisi dikuasai oleh pemerintah. Televisi swasta mulai tumbuh setelah stasiun televisi swasta RCTI mulai mengudara secara terbatas di tahun 1988. Di penghujung abad 20, semakin berkembangnya teknologi komunikasi telah membawa perubahan dalam transmisi siaran dan jumlah televisi swasta pun mulai bertambah. Sebagian besar wilayah Indonesia dapat dijangkau oleh siaran televisi. Merujuk data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers, hingga tahun 2015, jumlah stasiun televisi di seluruh Indonesia mencapai 523 stasiun televisi yang mencakup televisi swasta dan nasional dan lokal. Radio. Dibandingkan dengan televisi, sejarah radio di Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang dan memiliki peran yang sangat penting dalam penyebarluasan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tercatat bahwa radio siaran pertama didirikan pada tanggal 16 Juli 1925 dengan nama Bataviase Radio Vereniging atau BRV. Sejak saat itu, bermacam-macam stasiun radio swasta bermunculan di berbagai wilayah, dan salah satu yang terbesar karena mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda saat itu adalah Netherlands Indisch Radio Omroep atau NIROM. Pada masa kemerdekaan, tepatnya tanggal 11 September 1945, para pemimpin radio yang tergabung dalam Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK sepakat mendirikan organisasi radio yang dinamakan Radio Republik Indonesia. Sebagaimana televisi, keberadaan radio diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film pada masa Orde Baru. Perkembangan radio swasta dimulai di Indonesia. Surat kabar. Surat kabar adalah salah satu bentuk pengertian pers dalam arti sempit. Sejarah pers di Indonesia diawali pada masa penjajahan Belanda yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah karya yang ditulis dengan tangan yang bertajuk Memories der Novelle 1615. Setelah mesin cetak tiba di Indonesia pada kisaran tahun 1618, surat kabar pertama terbit yang berisi tentang berbagai ketentuan dan perjanjian antara pemerintahan kolonial Belanda dengan pihak Kesultanan Makassar. Sejak saat itu mulailah diterbitkan surat kabar yang umumnya ditujukan untuk membantu pemerintah kolonial Belanda. Sebagaimana media massa lainnya, surat kabar atau majalah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada masa reformasi. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yang menyebutkan bahwa hingga tahun 2015 jumlah media cetak di Indonesia total mencapai
321 pers cetak baik yang diterbitkan secara harian, mingguan maupun bulanan. Dan yang terakhir yaitu internet. Internet mulai masuk ke Indonesia pada medio 1990-an. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta pengguna. Dalam waktu 2 tahun, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 44,6 juta pengguna. Jika dibandingkan dengan jumlah pengguna internet tahun 2014 yang hanya mencapai 88,1 pengguna, dari jumlah tersebut sebanyak 47,6% atau setara dengan 63,1 juta pengguna internet menggunakan smartphone atau telepon pintar sebagai perangkat untuk mengakses internet. Dampak media massa bagi masyarakat. Pertama, dampak ekonomis. Kehadiran media massa menimbulkan dampak secara ekonomis, yakni menggerakkan usaha dalam berbagai sektor-sektor seperti produksi, distribusi, dan konsumsi jasa media massa. Contohnya, kehadiran media massa surat kabar membuka kesempatan kerja bagi para wartawan, perancang grafis, distributor, pengecer, dan lain sebagainya. Kemudian dampak sosial. Kehadiran media massa membawa perubahan pada struktur atau interaksi sosial. Pemilihan media massa ini secara tidak langsung mempengaruhi status dan perilaku pemiliknya. Efek ini berkenaan dengan karakter. Bagaimana kita dapat menilai seseorang yang dipengaruhi oleh media massa? Hasil dari perilaku, cara berpikir, pembawaan, interaksi terhadap seseorang atau halayak yang bersamanya merupakan bagian dari efek sosial. Kemudian dampak pada penjadwalan kegiatan. Kehadiran media massa ternyata dapat merubah jadwal kegiatan sehari-hari khalayak. Yang dimaksud dengan efek ini adalah apabila media televisi hadir pada kehidupan anak dalam masa pendidikan, maka kehadiran televisi dapat mengurangi waktu bermain, tidur, membaca, dan menonton film. Gejala efek ini disebut oleh Joyce Cramond 1976 sebagai displacement effect atau efek peralihan. Kemudian yaitu media massa sebagai penyalur perasaan tertentu. Seringkali orang menggunakan media massa untuk menghilangkan perasaan tertentu seperti kesepian, marah, kecewa, bosan, dan sebagainya. Menghidupkan radio atau televisi tanpa menaruh perhatian pada acara yang disiarkan merupakan cara-cara untuk menghilangkan perasaan kecewa, marah, dan bosan tersebut. Kemudian efek tumbuhnya perasaan tertentu. Kehadiran media massa juga menimbulkan perasaan tertentu. Kita memiliki perasaan positif atau negatif pada media tertentu. Tumbuhnya perasaan senang atau percaya pada media massa tentu mungkin erat kaitannya dengan pengalaman individu bersama media massa tersebut.